Kain, bertemu lagi bersama kami bahankain.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat rok. Kali ini kita akan menggunakan kain rayon yang terbuat dari polimer organik. Nah, pembuatan kain rayon ini sendiri tidak jauh berbeda dengan pembuatan kain katun ya. Tentunya memiliki karakteristik yang lembut, nyaman, dan daya serap yang tinggi. Sangat cocok untuk pembuatan blus, rok, dan bahan busana lainnya ya. Kali ini kita akan menggunakan kain voal yang terbuat dari perpaduan polyester dengan rayon. Memiliki karakteristik yang lembut, nyaman, dan tentu saja sangat nyaman di kulit ya. Sangat cocok digunakan untuk bahan furing, khususnya dress, busana muslim, dan tentu saja bahan hijab ya. Nah, penasaran kan dengan cara pembuatan rok yang akan kita buat? Tetap pantengin channel ini. Langkah pertama, kita akan memotong bahan dengan pola yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan menggunakan dua bahan, yaitu bahan rayon dan bahan voal. Nah, bahan utamanya kita akan menggunakan bahan rayon, dan voal ini kita akan gunakan untuk bagian furing. Nah, kita ini memiliki dua pola utama, yaitu bagian luar rok ini meliputi bagian luar rok ini, lalu bagian bawah yang akan kita kerut dan kita sambungkan dengan bagian furing dari rok ini. Lalu kita memiliki ban pinggang dan tali yang akan kita serut di bagian bahan utama. Tidak lupa ban pinggangnya kita menggunakan elastis sekitar 3 cm dengan panjang sesuai ukuran pinggang kita, yaitu 70 cm atau bisa disesuaikan ya. Mari kita memotong. Nah, ini adalah hasil yang telah kita potong. Bagian rok utama 2 bagian, bagian kerutan dari rok ada 2 bagian, bagian furing ada 2 bagian, bagian ban pinggang hanya 1, bagian tali ada 2, dan bagian penutup tali ada 2 ya teman-teman. Langkah selanjutnya, setelah kita memotong pola ini dengan bahannya, kita akan menjahit. Ayo! Langkah pertama dari menjahit rok ini, kita akan menyatukan bagian furing dari rok ini. Kita akan menyatukan bagian sisi ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nanti kita satukan seperti ini. Lalu kita akan menjahit sisinya. Oke. Langkah pertama kita menjahit bagian furing rok ini, jahit bagian sisi, lalu jahit sesuai dengan kampuh yang telah kita buat. Nah, pada kali ini kita membuat 2 cm ya kampuhnya teman-teman. Nah, ini adalah hasil yang telah kita jahit. Selanjutnya, kita akan menyambungkan bagian dari rok bawah yang akan kita satukan dengan rok furing. Sebelumnya, kita sambung dulu bagian sisi dari rok kerut ini. Kita sambungkan. Setelah itu, kita jahit stik lebar sekelilingnya, lalu kita tarik dan kita buat kerutan, dan kita akan memasangnya di furing dari rok yang tadi kita jahit. Oke? Nah, kita akan menyatukan dan menjahitnya di bagian dari sisi ini ya. Kita satukan ya bagian sisinya teman-teman. Nah, ini adalah hasil yang telah kita jahit pada bagian sisinya ya teman-teman. Seperti ini. Lalu setelah itu kita akan menjahit dengan stik yang lebar di sekeliling dari lingkaran rok bagian bawah ini ya.
kita jahit stik lebar 2 kali. Setelah itu kita tarik dan kita buat kerutan, lalu kita pasangkan pada rok furing. Oke. Nah, kita akan menjahit dengan stik yang lebar ya teman-teman. Jaraknya 1 cm dari bagian sisi kain. Oke. Jangan lupa untuk mengunci jahitan terlebih dahulu. Nah, setelah kita jahit 1 kali seperti ini, kita akan menjahit 1 kali lagi dengan stik besar di sampingnya ya teman-teman, jaraknya setengah senti ataupun 1 senti. Nah, setelah kita jahit sekeliling ini, 2 stik besar seperti ini, lalu kita berikan kelebihan benang seperti ini, kita akan menariknya dan membuat kerutan. Lalu lebarnya akan kita sesuaikan dengan lebar rok bagian bawah furing. Teman-teman juga bisa menggunakan sepatu kerut untuk lebih mempermudah ya. Nah, ini adalah hasil dari rok yang telah kita kerut. Nah, kita sesuaikan dengan lebar bagian bawah dari rok furing ini ya. Nah, setelah kita membuat rok yang telah kita kerut seperti ini bagian bawahnya, lalu kita satukan, kita jahit sekeliling di bawah rok ini. Kita sematkan dengan jarum pentul ya. Sematkan jarum pentul, lalu kita jahit sekeliling. Ini nanti baik bertemu dengan baik ya. Jadi bagian luarnya itu adalah bagian yang bagus, sedangkan bagian yang terlihat jahitannya itu ada di bagian dalam. Oke. Nah, setelah kita sematkan sekelilingnya dengan jarum pentul seperti ini, lalu kita jahit sekitar 1,5 cm sesuai dengan kampo yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil yang telah kita buat, rok bagian furing dalam seperti ini. Lalu kita tambahkan bagian kerut rok seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat rok bagian luar. Yuk. Selanjutnya kita akan menjahit rok bagian luar. Kita jahit bagian sisi ya, bagian sisi ini. Kita buka, lalu kita pertemukan baik, bertemu dengan baik, bagian baik. Kita satukan. Lalu kita jahit bagian sisi. Nah, ini kita jahit di bagian sisi ya, dengan kampo yang telah kita buat, jaraknya 2 cm. Nah, ini adalah hasil dari jahitan yang telah kita buat. Sudah membentuk rok bukan? Selanjutnya, kita akan menjahit bagian kelim bawah dari rok ini. Jahitnya saat kita lipat, lalu kita jahit sekeliling. Setelah kita jahit 1 kali, lalu kita lipat lagi, lalu kita jahit lagi. Nah, kita jahit bagian kelimnya dengan cara kita lipat sekitar setengah cm seperti ini, lalu kita jahit sekeliling. Setelah itu kita lipat lagi sekitar setengah cm, lalu jahit lagi. Nah, setelah kita jahit 1 kali seperti ini, kita lipat lagi setengah cm, lalu kita jahit lagi sekelilingnya. Nah, ini adalah hasil dari jahitan kelim yang telah kita buat. Terlihat rapi bukan? Jika kita menjahitnya 2 kali, akan mengikuti potongan yang telah kita potong ya. Selanjutnya kita akan membuat tali dan bagian serut pada dalam samping rok ini.
Nah, langkah selanjutnya kita akan menjahit tali sepanjang 50 cm dengan lebar 1 cm. Nanti kita lipat kainnya seperti ini, lalu kita jahit selebar 1 cm, kemudian kita balik. Kita lipat menjadi satu bagian seperti ini, lalu kita jahit selebar 1 cm. Nah, ini adalah hasil jadinya. Kemudian pada jahitan terakhir jangan lupa untuk menjahit setik bolak-balik, lalu menyisakan benang yang panjang agar bisa dimasukkan dengan jarum ataupun peniti. Jangan lupa untuk merapikan pinggiran dari kainnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membalik tali. Sebelumnya, pada benang ini kita ikatkan terlebih dahulu dengan jarumnya agar tidak lepas. Lalu, kita masukkan pada bagian tumpul ke lubang. Kita masukkan secara perlahan, hati-hati agar tidak terkena jarum. Teman-teman juga bisa menggunakan peniti ya. Nah, inilah hasilnya ya. Dan teman-teman jika ingin membuatnya lebih rapi, teman-teman bisa menjahit di pinggirannya ya. Jahit satu kali dan jahit satu kali lagi di pinggiran sampingnya. Oke. Nah, kita jahit pinggirannya ya teman-teman agar lebih rapi. Nah, dan inilah hasilnya dari tali yang kita jahit di pinggirannya dua sisi. Tampak lebih rapi bukan? Nah, dan inilah hasil dari tali yang telah kita buat dengan panjang 50 cm dan lebar 1 cm. Ada 4 piece ya. Selanjutnya, pada bagian rok dalam kita akan memasang penutup dari tali serut seperti ini. Nah, kita ambil pinggiran dari rok seperti ini. Pada potongan kain ini kita lipat selebar setengah sentimeter ataupun 1 cm sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Lalu kita tempatkan di ujung kelim jahitan bawah rok. Kita tempatkan di tengah. Lalu kita pasang jarum pentul. Pada ini kita rapikan terlebih dahulu. Kita paskan. Nah, pada bagian atasnya juga kita lipat sekitar setengah ataupun 1 seperti ini. Lalu kita sematkan jarum pentul kembali ya, agar tidak lepas. Jangan lupa bagian tengah kita juga sematkan jarum pentul. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu nanti kita akan menjahit lurus dari atas sini sampai sini, jahit tengah. Nah, ini kain yang sudah kita sematkan, kita akan jahit bagian tengah ini. Selanjutnya, setelah kita memasang kain penutup tali, kita sematkan tali pada bagian ini. Lalu kita jahit sebelah sini dan kita jahit tutup ini hingga ke bawah. Begitupun dengan sebaliknya. Kita buka, lalu kita masukkan talinya seperti ini.
Lalu kita lipat sedikit dan kita jahit ujung sini. Setelah itu kita jahit bagian samping. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, terlebih dahulu kita sematkan jarum pentul seperti ini agar lebih mudah saat menjahit. Lalu kita jahit lurus. Nah, dan inilah hasilnya dari tali yang telah kita pasang. Berikut penutupnya. Jadi bisa dikreasikan seperti ini ya teman-teman. Ditarik seperti ini. Tarik seperti ini. Jadi deh. Lalu setelah itu kita akan menyatukan bagian rok furing dengan bahan rok utama kita. Jadi ini akan kita satukan. Kita satukan di dalam seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya ya teman-teman. Kita akan jahit sekeliling dari bagian atas rok ini. Jahit sekeliling terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasang ban pinggang berikut elastis. Nah, sebelum kita menyatukan furing dan rok bagian utama, kita sematkan terlebih dahulu dengan jarum pentul, lalu kita jahit sekitar 1 cm sekelilingnya ya. Nah, dan inilah hasilnya. Selanjutnya, kita akan memasang ban pinggang ini di sekelilingnya. Kemudian, kita juga memasang elastis. Nah, ban pinggang ini kita satukan terlebih dahulu ya. Kita jahit sekitar 2 cm sesuai dengan pola yang telah kita buat. Setelah menyatu, lalu kita pasangkan pada rok. Yuk kita mulai menjahit. Kampuhnya 2 cm. Kita paskan. Lalu kita pasang. Nah, setelah kita satukan, kita jahit, lalu kita sematkan di bagian ban pinggang ini. Kita jahit sekelilingnya. Jahitnya 1,5 cm ya teman-teman. Setelah kita memasang ban pinggangnya seperti ini, lalu kita lipat menjadi 2 dan lipat kecil. Setelah itu kita beri jarum pentul di sekelilingnya. Kemudian jangan lupa sisakan sedikit untuk memasukkan elastis karet ban ya. Dan kita jahit sekelilingnya. Nah, dan ini hasil yang telah kita jahit sekelilingnya ya. Kita bisa lihat dalamnya jaraknya 0,5 cm. Setelah itu kita akan memasukkan elastis pada bagian yang belum kita jahit. Caranya mudah, tinggal kita sematkan peniti pada ujung elastis. Kemudian masukkan pada sekeliling pada lubang ini dan masukkan hingga ujung ya. Nah, setelah elastisnya kita masukkan pada ban pinggang seperti ini, kemudian kita pertemukan dan kita jahit kotak dan silang pada elastis ini agar tetap menyambung. Nah, setelah kita jahit silang seperti ini dan zigzag, kemudian kita rapikan
Dan pada jahitan ini kita jahit dan tutup. Jangan lupa untuk menyematkan jarum pentul agar jahitannya tidak lari. Setelah kita menutup jahitannya, jangan lupa untuk menjahit bagian tengah dari ban pinggang ini agar elastisnya tidak bolak-balik atau kemana-mana ya teman-teman. Dijahit sambil ditarik ya. Nah, ini adalah hasil dari rok yang telah kita buat. Lucu bukan? Nah, rok ini bisa dipakai dengan dua gaya. Gaya biasa yang seperti ini tanpa dikerut, dan gaya yang dikerut seperti ini. Nah, terlihat lucu bukan? Teman-teman bisa mencoba membuatnya di rumah ya, dan mengikuti tutorial kami. Nah teman-teman, inilah hasilnya. Dari bahan kain rayon yang ada di bahankain.com bisa berubah menjadi rok selucu dan segemas ini. Dan bisa dikreasikan dengan dua gaya loh. Gaya yang biasa seperti ini, dan tentunya diserut seperti ini. Nah teman-teman bisa menentukan gaya yang cocok dan sesuai dengan kalian dengan membuat rok seperti ini ya. Tetap pantengin channel kita di bahankain.com dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye. Guys, wes loh. Kasih sayangmu ku rasakan sungguh sempurna. Ku bahagia bila ragamu di sampingku. Sikit mungkin